Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurjana. Saya sekarang sebagai dosen Prodi S1 Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Baik, video pengajaran ini saya buat untuk melengkapi sertifikasi dosen di bidang pengajaran PDD UKT Putri. Nah, pada program studi agribisnis, saya mengajar beberapa mata kuliah, yaitu statistik ilmu sosial, kepemimpinan, penyuluhan dan komunikasi pertanian, sosiologi pertanian, kebijakan pertanian, koperasi dan kelembagaan, dan beberapa mata kuliah lain yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Saya memiliki bidang keahlian sosial ekonomi pertanian yang mana saya lulusan S1 dan S2 dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengajaran di mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Ya, adapun deskripsi mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ini yaitu mahasiswa ya diharapkan ya mampu mengetahui dan menguasai terkait dengan pengertian, terkait dengan persoalan-persoalan kekinian ya terkait dengan bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian ya, mengetahui etika profesi sebagai penyuluh bagaimana, mengetahui metode ya, penyuluhan yang bagus itu bagaimana ya, mengetahui alat-alat peraga penyuluhan bagaimana ya, mengetahui evaluasi pelaksanaan penyuluhan bagaimana. Nah, untuk selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini mencakup 3 aspek, yaitu ada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di aspek sikap ini, harapannya mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian sosial terhadap masyarakat, dan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian di bidang keterampilan, harapannya mahasiswa mampu ya menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis ya, dan inovatif sesuai dengan bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan di bidang pengetahuan ya harapannya mahasiswa mampu menguasai ya prinsip-prinsip dari komunikasi pertanian, penyuluhan dan komunikasi pertanian, ya, kepemimpinan serta manajemen sumber daya manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada 3 aspek juga, ada aspek pengetahuan, ada aspek sikap, dan ada aspek keterampilan. Nah, aspek pengetahuan ini mahasiswa mampu ya menguasai dan memahami tentang penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ya, aspek sikap, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Dan di keterampilan, mahasiswa terampil dan adaptif dalam mengelola keorganisasian atau lembaga pertanian. Adapun video nanti akan saya sampaikan ya contoh pembelajaran saya di mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Baik, sebagai pengantar, saya selain menjadi dosen di program studi agribisnis, saya juga menjadi dosen di program studi agroteknologi, aquakultur, dan S1 peternakan. Baik, sekian ya perkenalan saya. Selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran di mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya setelah liburan UTS ya di mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar nanti dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Baik teman-teman, kemarin sudah istilahnya sudah diberi pengantar ya dengan dosen sebelumnya, sebelum UTS terkait dengan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Jadi nanti saya akan meneruskan pengajaran setelah UTS, yaitu 7 pertemuan atau 7 minggu. Nah, ini nanti akan saya share ya RPS-nya apa saja, ya materinya apa saja yang nanti akan kita pelajari selama 7 kali pertemuan ya. Saya share dulu. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita selama 7 kali pertemuan kita akan mempelajari ya terkait dengan materi penyuluhan ya. Kemarin sebelumnya sudah dijelaskan ya pasti ya RPS-nya ya. Ini saya melanjutkan RPS yang kemarin sudah disampaikan oleh dosen sebelum UTS ya. Jadi nanti hari ini ya atau minggu ini kita belajar terkait dengan materi penyuluhan pertanian ya, sumber materinya apa, pemilihan materi dan lain sebagainya. Kemudian minggu kedua ya nanti akan mempelajari terkait dengan metode pelaksanaan penyuluhan ya, kemudian pelaksanaan penyuluhan itu bagaimana dan menumbuh kembangkan kelembagaan pertanian. Ya, minggu ketiga setelah UTS itu nanti terkait dengan adopsi, difusi inovasi pertanian, kemudian konsep komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi, contohnya dan dampaknya seperti apa. Kemudian minggu keempat ya nanti kita akan belajar terkait dengan penyuluhan partisipatif ya, kemudian penyuluhan sebagai proses pendidikan orang dewasa dan penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat ya. Kemudian minggu kelima ya, nanti kita akan belajar terkait dengan konsep alat bantu dan alat peraga penyuluhan pertanian. Di situ nanti mungkin akan ada ini ya, bermain peran di situ nanti ya. Jadi teman-teman nanti akan bermain peran sebagai penyuluh dan sebagai petani ya. Kemudian di minggu ke-6 ya. Di minggu ke-6 nanti kita akan belajar terkait dengan definisi ruang lingkup evaluasi dari penyuluhan kegiatan penyuluhan pertanian ya, bagaimana sih model evaluasi dalam melakukan penyuluhan pertanian. Kemudian minggu terakhir sebelum UAS itu nanti kita akan belajar terkait dengan tantangan penyuluhan pertanian ya, untuk memasuki abad ke-22 itu tantangannya apa saja. Kemudian kita akan belajar terkait dengan revitalisasi penyuluhan pertanian ya, undang-undang dan penyuluhan pertanian di masa depan itu seperti apa. Ya, ini adalah RPS ya atau bahan kajian yang nanti akan kita pelajari selama 7 kali pertemuan setelah UTS ya. Kemudian saya akan sampaikan lagi ya kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Jadi kontrak perkuliahan di mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian ya. Yang pertama toleransi keterlambatan 15 menit ya dari jadwal kuliah seperti biasa. Kalau kuliah dengan saya toleransi keterlambatan itu 15 menit dari jadwal awal ya. Karena kita masuknya jam 7 jadi maksimal masuk di kelas itu jam 7.15 gitu ya. Kemudian di dalam kelas ini mahasiswa tidak diperkenankan mengoperasikan handphone ya. Jadi harapannya agar fokus untuk belajar gitu nggih. Kemudian di dalam kelas boleh minum tapi tidak boleh makan. Ya. Kemudian perkuliahan ini keseluruhan ya berjumlah 14 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS ini bersama dengan saya. Ya, kemudian ini adalah bahan kajian ya atau tadi sudah saya sampaikan di RPS. Nah, saya ini akan menyampaikan terkait dengan tugasnya ya. Tugas-tugas nanti setiap minggunya seperti apa. Nah, untuk hari ini kita nanti diskusi saja ya. Untuk permulaan pertemuan kita diskusi saja. Kemudian mulai minggu depan kita akan membahas terkait dengan studi kasus ya. Nanti akan saya berikan studi kasus terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk minggu kedua sampai minggu ke-7 ya. Nanti kita akan diskusi terkait dengan studi kasus. Ya, nanti akan dibagi kelompok-kelompok di dalam kelas ya, memecahkan masalah, kemudian nanti menyampaikan pemecahan masalahnya di depan kelas, gitu ya. Ini kontrak kuliahnya, kemudian penilaian ini nanti ada penilaian dari tugas terstruktur itu 10%, OTS dan UAS itu masing-masing 20%, ya, kemudian PJBL atau tadi ya case method studi kasus.
Ya, itu nanti teman-teman nilainya adalah 50%. Nah, inilah kontrak kuliah yang nantinya akan kita laksanakan ya selama kuliah dengan saya. Gitu nggih teman-teman ya terkait dengan kontrak kuliah. Saya harap teman-teman sudah paham nggih. Selanjutnya masuk ke materi ya teman-teman ya. Oke, ya jadi untuk pertemuan pertama ini ya kita akan belajar terkait dengan materi penyuluhan pertanian ya teman-teman ya. Jadi teman-teman besok siapa tahu ada yang ingin menjadi penyuluh ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan materi penyuluhan itu bagaimana ya. Bagaimana cara membuat materinya ya, dasarnya itu dalam pembuatan materi itu apa ya. Cara penyampaiannya harus bagaimana. Nah, itu teman-teman harus mempunyai basic itu sendiri ya. Agar apa? Agar ini dalam proses penyuluhan itu berjalan dengan baik ya. Kemudian outline-nya ya, outline dari pertemuan pada pagi hari ini ya, nanti kita akan membahas terkait dengan pengertian ya. Kemudian ragam materi yang harus disiapkan dalam kegiatan penyuluhan ya, kemudian pokok-pokok bahasan dalam materi penyuluhan itu apa saja ya. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, ini adalah pengertian ya. Kemarin teman-teman pasti sudah dijelaskan ya oleh dosen sebelumnya terkait dengan penyuluhan itu apa. Ya, ini saya ulas kembali. Yaitu penyuluhan adalah proses penyebarluasan informasi ya terkait dengan bidang pertanian kepada siapa? Kepada petani. Ya, harapannya untuk apa? Harapannya untuk merubah sikap, ya, perilaku ya dan keterampilan petani. Agar apa? Agar mereka dapat hidup mandiri dan sejahtera. Ya, jadi di dalam penyuluhan ini ada perubahan teman-teman, yaitu ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, dan ada perubahan keterampilan. Ya, harapannya petani ini bisa hidup lebih layak lagi, ya, lebih mandiri dan sejahtera, gitu ya. Kemudian materi penyuluhan. Nah, apa itu materi penyuluhan? Nah, di sini pada hakikatnya materi penyuluhan itu adalah pesan, ya. Pesan yang akan atau ingin disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakat atau kepada penerimanya, kepada petani, pelaku usaha, ya, UMKM, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini ada pesan apa sih yang harus disampaikan oleh penyuluh, ya? Apakah pesan itu sesuai kebutuhan petani atau tidak? Nah, ini ya teman-teman harus mengetahuinya. Ya, materinya harus bagaimana, ya. Kemudian dalam menyampaikan pesan ya ini dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ini penting teman-teman ya. Dalam menyampaikan pesan ya kalau tidak memiliki skill komunikasi yang baik pasti pesannya tidak akan tersampaikan. Ya, bingung. Ya, petaninya bingung. Tadi Pak Penyuluh bicara apa ya? Saya kok tidak paham gitu ya. Jadi teman-teman di sini perlu memiliki skill komunikasi yang baik. Ya, teman-teman bisa bahasanya, bahasa siapa? Bahasa petani. Misalnya teman-teman jadi penyuluh di daerah Jawa Tengah ya. Teman-teman itu asalnya dari Sumatera misalnya, tidak bisa bahasa Jawa. Jadi teman-teman alangkah lebih baiknya teman-teman belajar bahasa Jawa gitu ya. Agar teman-teman mengetahui nanti tidak semua petani itu bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi nanti agar teman-teman itu paham ketika petani itu bertanya dengan bahasa Jawa. Nah, gitu ya. Itulah salah satu bentuk contohnya. Kemudian pesan yang disampaikan ini bersifat informatif, ya, persuasif dan entertainment. Nah, informatif ya. Berarti pesannya ini berupa informasi-informasi terkait dengan apa? Ya, hal-hal baru di bidang pertanian, misalnya inovasi pertanian, ya, ide-ide baru terkait dengan bidang pertanian, ya, terkait dengan teknologi baru, ada bibit unggul, ada smart farming, ya, ada teknik ya, teknik pengolahan lahan yang baik, ya, teknik penanaman yang baik itu harus bagaimana ya. Itulah salah satu bentuk pesan yang disampaikan bersifat informatif. Kemudian yang kedua adalah persuasif ya. Persuasif ini mengajak ya. Jadi penyuluh ini bisa mengajak ya, bisa mempengaruhi siapa? Petani tadi ya. Penyuluh bisa mempengaruhi petani. Misalnya, sekarang kan lagi booming organik ya teman-teman ya, kembali ke organik gitu ya. Jadi bagaimana caranya penyuluh ini nanti bisa merayu atau mengajak petani untuk kembali ke organik
ya, meminimalisir penggunaan pupuk kimia misalnya, ya. Kemudian mengajak petani untuk menggunakan herbisida, pupuk organik ya, pupuk organik cair ya. Kemudian hal-hal yang bersifat hayati untuk apa? Untuk mengurangi bahan-bahan kimia. Karena bahan-bahan kimia ini jika digunakan secara berlebihan ya, itu nanti bisa merusak struktur tanah ya. Kemudian entertainment. Nah, ini pesan yang disampaikan itu tidak melulu hal-hal yang sifatnya membuat petani itu berpikir gitu ya, jadi tidak tegang gitu ya. Jadi ada entertainment yang disampaikan oleh penyuluh agar apa? Bisa mencarikan suasana gitu ya teman-teman ya. Baik, dari penjelasan saya di slide ini, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah suara saya terdengar? Iya, Mbak Eva, terdengar Mbak? Ya, saya Paula Vivan di M062, izin bertanya Ibu. Dalam pertanyaan ini kan konsepnya kayak penerapan gitu, ilmunya langsung, praktik langsung gitu. Tapi dalam penyuluhan ini kan seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini proses penyebarluasan informasi. Jadi kenapa dalam pertanian itu masih diperlukan penyuluhan? Seperti itu. Oke, baik Mbak Eva ya, pertanyaannya bagus ya. Kenapa di dalam penyuluhan itu perlu ada penyebarluasan ya, di dalam pertanian itu perlu ada penyuluh ya, ada penyuluhan ya. Karena gini teman-teman ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa mayoritas ya petani di Indonesia itu adalah di atas rata-rata usia produktif atau sudah sepuh-sepuh gitu ya. Jadi perlu adanya bantuan dari penyuluh untuk menyampaikan informasi terkini terkait bidang pertanian. Ya, misalnya adanya bibit unggul, ya adanya teknologi baru, ya kemudian adanya teknologi digitalisasi misalnya ya di smart farming ya, digitalisasi di pemasaran ya hasil pertanian. Nah, itu perlu adanya bantuan dari penyuluh untuk menyampaikan informasi tersebut kepada petani agar apa? Agar petani itu tidak kudet gitu ya. Karena kan sekarang itu zamannya zaman globalisasi ya. Jadi agar harapannya petani Indonesia itu juga bisa bersaing dengan pertanian di global gitu Mbak Eva. Bagaimana? Terima kasih jawabannya, Bu. Baik. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah lagam materi ya yang perlu disiapkan dalam membuat penyuluhan ya. Sebelum melakukan penyuluhan, teman-teman bisa mencari referensi materi-materi dari apa saja. Yang pertama, ya kebijakan dan peraturan ya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pertanian gitu ya. Jadi dalam menyampaikan materi, teman-teman bisa disisipkan kebijakan atau peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan di pembangunan pertanian ya. Kemudian materinya bisa berasal dari hasil-hasil penelitian atau pengujian terkait dengan pertaniannya. Ini teman-teman, ini perlu ya teman-teman ya, agar apa? Agar apa yang kita sampaikan itu ada dasarnya ya. Tidak hanya sekedar memberikan informasi saja gitu yang tidak terpercaya ya. Jadi atau biasa disebut dengan hoax gitu ya. Jadi di sini ada dasarnya bahwa kita membuat materi itu berdasarkan dari hasil penelitian. Nah, penelitian ini biasanya sudah dilakukan beberapa tahun gitu ya. Agar apa? Agar yang informasi yang diterima oleh petani itu akurat ya, agar ketika dilakukan ya di dalam lapangan ya untuk bertani itu bisa berhasil gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman petani yang berhasil. Nah, ini teman-teman ya, ini sangat penting di petani karena petani itu mayoritas tidak mau melakukan hal-hal baru kalau belum ada contohnya. Contoh siapa? Contoh petani yang sudah berhasil. Ya, jadi di sini perlu adanya sosok petani yang sudah berhasil untuk apa? Untuk tadi mengajak ya petani untuk memulai hal-hal yang baru, misalnya Jarwo. Nah, Jajar Legowo itu dulu petani itu sulit teman-teman untuk menerapkan teknik penanaman Jarwo itu.
ya. Tapi sekarang sudah booming ya, sudah banyak yang melakukan jarum karena terbukti untuk meningkatkan produksi hasil pertanian gitu ya. Kemudian informasinya bisa berupa informasi pasar seperti harga barang ya, penawaran dan permintaan produk usaha tani. Ini juga perlu teman-teman agar apa? Agar petani itu tidak ketinggalan informasi terkait dengan harga-harga. Jadi teman-teman nanti petani agar mengetahui bahwa oh sekarang cabai itu harganya naik ya, sayuran kubis itu harganya turun dan lain sebagainya ya. Kemudian petunjuk teknis tentang penggunaan alat dan sarana produksi ini juga penting teman-teman, apalagi kalau ya mendapatkan bantuan-bantuan teknologi baru ya, seperti combine, seperti transplanter dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan ya, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara perawatannya, cara servisnya, di mana servisnya dan lain sebagainya. Itu juga penting. Ya, kemudian yang terakhir yaitu informasi terkait dengan kelembagaan. Ini juga ya untuk tata kelola kelembagaan ya, agar kelembagaan itu atau kelompok tani itu bisa sustain atau berkelanjutan ya. Kemudian saya lanjutkan ya, pokok-pokok bahasan. Nah, ini pokok-pokok bahasan yang biasanya disampaikan oleh penyuluh ya. Itu ada ilmu budidaya pertanian, ya ada ilmu ekonomi pertanian dan kelembagaan pertanian. Nah, ilmu budidaya pertanian itu apa saja, Bu ya? Di situ nanti akan mencakup terkait dengan pengendalian ya, cara mengendalikan hama, OPT gitu ya. Kemudian cara pengolahan lahan ya, kemudian cara penanaman ya, penyiraman, pasca panen dan lain sebagainya ya. Di situ nanti pokok-pokok bahasan yang biasanya disampaikan oleh penyuluh yang dibutuhkan oleh petani ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu ekonomi pertanian. Nah, ini contohnya adalah analisis usaha tani ya, perhitungan ya, bagaimana caranya petani itu bisa menghitung ya input outputnya, apakah mereka untung, apakah mereka rugi ya, atau babuk gitu ya, yang nggak untung nggak rugi. Nah, itu juga perlu teman-teman ya, karena bahwasanya mayoritas petani di sini ya itu tidak memperhitungkan itu. Yang penting kan mereka menanam ya, panen, bisa makan gitu aja ya. Jadi ini perlu ditekankan lagi ya, agar petani itu bisa berorientasi pada bisnis ya. Kemudian yang terakhir yaitu kelembagaan petani. Nah, ini kelembagaan petani contohnya bagaimana menyusun struktur organisasi, bagaimana mengembangkan organisasi ya, agar apa? Agar bisa sustain, agar anggotanya tidak pada hilang ya, tetap di situ ya, mengembangkan organisasinya, kelembagaannya. Gitu ya. Nah, ini adalah pokok-pokok bahasan yang perlu penyuluh ketahui atau sampaikan kepada petani. Baik teman-teman, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Yang berani menyimpulkan, silahkan. Baik, saya Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oh, baik Mbak Lela, ya terdengar Mbak. Silahkan Mbak. Ya baik, saya Laila Dwi Ramawati, NPM 067, izin untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan pada hari ini, bahwa penyuluhan itu sangat penting dalam penyebaran informasi kepada petani, karena mayoritas petani di Indonesia sendiri sudah di atas usia produktif. Kemudian agar informasi tersampaikan dengan baik kepada petani, juga harus didukung komunikasi yang baik dan lugas dari seorang penyuluh. Dan materi penyuluhan yang dibuat harus memperhatikan kebutuhan dari petani atau fokus pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lela atas keberaniannya untuk menyimpulkan dari pokok bahasan yang kita bahas tadi ya. Baik. Jadi teman-teman, kesimpulan pada pertemuan kita hari ini ya, tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Laila ya. Jadi penyuluhan ini sangat penting ya teman-teman ya, sebagai penyebar luasan informasi kepada petani ya, karena mayoritas petani yang ada di Indonesia itu adalah usia di atas usia produktif itu ya. Jadi memang perlu adanya pendampingan ya, agar petani ini tidak kudet istilahnya, agar petani ini bisa seperti dengan petani-petani di luar sana gitu ya, bisa bersaing gitu ya. Kemudian kegiatan penyuluhan ya, agar informasi itu tersampaikan dengan baik, itu juga perlu
didukung komunikasi yang baik juga ya, komunikasi yang baik dan komunikasi yang lugas dari seorang penyuluh ya, agar pesannya itu bisa tersampaikan kepada petani ya. Kemudian yang terakhir kesimpulannya yaitu dalam pembuatan materi penyuluhan itu harus memperhatikan kebutuhan dari petani atau fokus dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani itu ya. Jadi mayoritas teman-teman ya, penyuluh itu akan memberikan informasi ya, terkait dengan apa yang dibutuhkan ya, atau terkait dengan permasalahan apa yang sedang terjadi di lapangan itu seperti apa. Jadi di sini nanti penyuluh akan membantu memecahkan masalah ya, dari petani itu. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah kesimpulan kita ya, yang sudah kita pelajari tadi ya teman-teman ya. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Ya, di sini ada 2 buku ya, nanti teman-teman silahkan untuk melanjutkan ya belajar di rumah dengan membaca buku dari Pak Anwaruddin dan Pak Toto Mardikanto ya. Begitu ya teman-teman ya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini ya teman-teman ya. Ya, minggu depan kita akan belajar ya terkait dengan metode penyuluhan ya. Jadi silakan teman-teman disiapkan ya belajar ya terkait dengan metode penyuluhan ya. Jadi minggu depan kita akan belajar menyelesaikan kasus ya, menyelesaikan kasus terkait metode penyuluhan. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan kerjasamanya ya. Semoga yang kita sharingkan tadi ya bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, jika saya dalam mendampingi teman-teman di sini ada kesalahan ya, baik dari perkataan atau sikap dan perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya.